Shalom, sahabat Allah, dimanapun Anda berada, biar kiranya damai dan sukacita melingkupi kehidupan saudara hari ini, karena Yesus Kristus menyertai engkau. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, agar kiranya berkat Tuhan melawat hidupmu dengan berkelimpahan. Mari persiapkan hatimu, kita akan datang kepada Tuhan dengan satu pujian, Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Sembah kita, pujian kita, semuanya mengagungkan Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, sebab di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Katakan, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita kena pujian ini, Bapakku datang menyembahmu di sini. Biarlah ini menjadi kerinduan kita yang terdalam untuk memberi yang terbaik bagi Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, sebab hiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu dan kita menyembah Dia. Berikan yang terbaik. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita akan katakan, ku nyanyi haleluya dengan lembut.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku oh haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang menyembah-Mu di sini. Kiranya Kau berkenan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Melalui pujian kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari yang kami boleh lewati. Kiranya Engkau memimpin kami Tuhan di dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, haleluya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita sangat-sangat bersyukur karena kita punya Allah yang begitu luar biasa. Bahkan kita punya juru selamat, Yesus Kristus namanya, yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bahkan selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Mari kita penuh dengan sukacita untuk menyanyi, memuji Dia. Kita naikkan pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku, Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapan. Dia membelaku dalam pencobaan, Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan, kokoh bagai karang. Yesus Dia harapan. Katakan, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus
dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Katakan sekali dengan penuh sukacita, Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat, pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapan. Yesus dia. Sekali lagi katakan, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Haleluya, haleluya. Benar, Yesus adalah harapan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah. Akan memberikan penghiburan kepada kita saat kita mengalami duka cita dan kesedihan. Bahkan selalu ada pengharapan di dalam Dia, firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Persiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat engkau bertindak. Mari persiapkan hatimu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang hidupku hanya ditentukan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
dipulihkannya, diangkat dan dipulihkannya. Oh, oh, Yesus. Oh, haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Sebab Kau luar biasa Tuhan, sebab Kau ajaib, sebab Kau indah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, mari sembah Dia, berikan yang terbaik dari pujian-Mu, dari penyembahan-Mu, sebab Dia layak menerimanya. Haleluya. Glory, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terpuji nama-Mu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, tersungkur menyembah-Mu di dalam roh adalah kerinduan kami Tuhan, agar kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Berkati kami, lawat kami oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, agar kami diberkati. Demi Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai belajar dari firman Tuhan, mari kita mendahulunya dengan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami memahami rencana-Mu dari bagian demi bagian dari firman Allah. Oleh karena itu kami memiliki keterbatasan untuk mengerti apa saja yang Tuhan mau sampaikan. Tetapi hari ini kami mau buka hati kami, supaya Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan memahami segala sesuatu, supaya melalui firman Allah, benih yang tertabur di hati kami kiranya bertumbuh, menghasilkan buah, dan hidup kami memuliakan Allah. Kami berdoa supaya Roh Kudus menggunakan kebenaran firman ini untuk menegur kami, meneguhkan kami, menghibur kami, dan memunculkan iman, sehingga ketika kami mendengarkan Engkau berbicara, setiap kami betul-betul mengalami pembaharuan, pemulihan, kekuatan, dan jamahan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan siap diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Jika Kita di Dalam Kristus. Jika kita di dalam Kristus. Suatu waktu saya sedang bergumul tentang satu perkara yang menurut saya agak sedikit lucu sebenarnya. Satu waktu di mana saya meminta anak-anak untuk mencari satu barang sederhana yang saya sudah menghabiskan 5 menit, 10 menit untuk mencarinya, tetapi tidak menemukannya. Yaitu saya lupa untuk menaruh kacamata saya di mana.
Tetapi saudaraku, ketika saya meminta anak-anak dan istri saya untuk mencari kacamata saya di mana, mereka menertawakan saya dengan luar biasa. Rupanya apa yang saya cari sebenarnya sudah ada tepat di bawah hidung saya. Kacamata yang saya gunakan sekarang, saya taruh di atas baju saya, dan saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, tolong bantu saya untuk mencari kacamata saya. Tetapi apa yang saya cari sebenarnya sudah ada di depan mata saya. Banyak orang Kristen berjuang untuk mencari apa yang sudah mereka miliki. Mereka pergi ke sana kemari, mereka berupaya untuk memperjuangkan ini dan itu. Padahal Alkitab berkata, kita sudah memiliki begitu banyak hal hebat, hal besar yang ada pada kita, tetapi seolah-olah kita tidak memilikinya. Itulah banyak ironi yang sedang dihadapi oleh kebanyakan orang Kristen. Mencari apa yang sudah mereka miliki. Alkitab berkata, jikalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita memiliki begitu banyak perkara dahsyat, perkara hebat yang tidak perlu lagi kita cari dalam hidup ini, seperti orang yang tidak memiliki Allah. Tetapi mungkin ada menatap saya dan berkata, tetapi Pak Pendeta, ada begitu banyak hal yang saya ingin cari hari ini yang belum saya miliki. Tetapi pada waktu Bapak berkata sudah kita miliki di dalam Kristus, saya tidak memahami apa yang sedang Bapak katakan. Dan oleh karena itu hari ini saya berdoa supaya melalui pemberitaan firman ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku dapat memahami apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Oleh karena itu mari membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya membacakan firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu saudaraku menyimaknya. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang menarik, kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama didahului dengan sebuah frasa yang luar biasa. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan baik. Alkitab berkata, kita yang dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera. Nah, saudaraku, jika Anda dan saya di dalam Kristus, maka kita pasti akan dibenarkan. Nah, kata yang digunakan dibenarkan itu berasal dari satu istilah Yunani yang disebut dengan dikaio. Dikaio berarti dibenarkan atau dinyatakan benar, bukan membuat benar. Itu berbeda hal. Kenapa Bapak Ibu? Ini adalah istilah hukum, di mana pada waktu kita sebagai orang yang dibawa ke pengadilan, dan kemudian kita melalui proses persidangan, di sanalah sang hakim akan memutuskan apakah kita dinyatakan benar atau kita dinyatakan bersalah. Nah, jadi istilah dikaio merupakan istilah hukum, di mana ketika kita percaya kepada Yesus, kita dinyatakan benar.
Bukan Allah membenarkan perbuatan kita yang jahat. Bukan Allah membenarkan dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi oleh karena Kristus yang telah mati bagi kita, Dia menjadi hakim pembela bagi kita. Maka oleh karena darahnya, saya dan saudara dinyatakan benar oleh Allah. Dan di hadapan Allah pada waktu Dia melihat kita, Dia melihat Kristus yang membenarkan kita. Dengan darah itu kita sekarang hidup benar di hadapan Allah. Posisi kita menjadi posisi benar di hadapan Allah. Benar kita melakukan dosa. Betul kita setiap kali jatuh di dalam berbagai pelanggaran kita. Tetapi oleh karena Kristus telah mengangkut segala dosa dan kesalahan kita. Dan pada waktu Allah melihat kita, Allah melihat Yesus yang telah selesai berkorban. Dan pada waktu Dia melihat hidup kita, Dia melihat kita sebagai orang benar. Itu berarti saudaraku, sekarang saya dan saudara, apapun keadaan kita di hadapan Allah, secara posisi saya orang benar miliknya Allah. Nah, oleh karena kita dibenarkan di dalam Kristus, maka mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita memiliki 4 hal ketika kita di dalam Kristus. Yang pertama, jika kita di dalam Kristus, maka kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Yang pertama, kita memiliki damai dengan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mencari damai dengan pergi ke berbagai tempat yang mereka pikir dapat memberikan keteduhan, memberikan kenyamanan. Mereka pergi menyingkir dari keramaian dan mereka menuju ke sebuah tempat yang sunyi dan mereka berpikir akan mengalami damai di sana. Nah, saudaraku, memang untuk sementara waktu ada damai di hati, ada damai di pikiran, orang menjadi tenang. Tetapi setelah mereka kembali dari tempat itu, mereka bergumul kembali dengan damai sejahtera yang ada di hati mereka. Damai sejahtera tidak akan kita temukan di dalam tempat. Letak dari damai sejahtera bukanlah tempat. Letak damai sejahtera bukanlah uang, bukanlah barang atau sesuatu yang kita cari. Tetapi damai sejahtera kita terletak dalam hubungan. Nah, saudaraku yang terkasih, istilah damai sejahtera yang dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat ini berasal dari satu istilah Yunani, namanya adalah eirene. Di dalam perjanjian lama digunakan kata shalom. Itu sebabnya setiap kali pendeta berbicara atau setiap kali mereka menghibur atau berkhotbah selalu dimulai dengan satu istilah shalom. Shalom berbicara mengenai Irene dalam perjanjian baru. Irene berasal dari satu kata kerja Yunani namanya adalah ero. Ero itu mengandung berbagai makna. Jadi ero pada intinya menekankan tentang mengikat bersama sesuatu yang telah terpisah. Sesuatu yang telah terpisah, sesuatu yang telah rusak, sesuatu yang telah tercerai-berai, dengan adanya ero atau eirene, maka apa yang telah rusak disatukan kembali. Apa yang tadinya menjadi bertikai dan akhirnya bercerai-berai, maka sekarang disatukan oleh Allah, dibawa menjadi sekutunya Allah. Itu berarti saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Irene atau ero di sini menjelaskan tentang hubungan baru, harmoninya kembali hubungan kita dengan Allah. Mengapa ini yang disebut dengan damai sejahtera? Damai sejahtera kita hilang oleh karena kita telah bertikai dengan Allah. Dan tahukah saudara, salah satu pertempuran terhebat bukan bangsa melawan bangsa, bukan kerajaan bangkit melawan kerajaan, tetapi permusuhan antar Allah dan manusia. Pertempuran itulah yang menyebabkan damai tidak terjadi di bumi. Dan pencetus kerusakan dan pertempuran dan pertikaian itu, permusuhan itu adalah dosa kita. Dan Yesus datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa supaya Ia menyingkirkan penyebab permusuhan kita dengan Allah, yaitu dosa. Dan saudaraku yang terkasih, Irene kita bisa alami karena Yesus Sang Raja Damai
telah memberikan kepada kita damai sejahtera dengan membawa segala dosa dan pelanggaran yang menjadi penyebab antara permusuhan kita dengan Allah ditanggung atas tubuhnya di kayu salib. Ia membawa segala kesalahan dan dosa kita, memakukannya di dalam tubuhnya, dan di sana dia berkata, sudah selesai. Maka setelah Yesus menyelesaikan perjuangan itu, maka damai sejahtera antar Allah dan manusia kembali disatukan. Kedua pribadi ini, kedua keadaan ini kembali disatukan oleh Allah, diikat bersama-sama, kembali bersekutu menjadi mitra yang baru. Itu yang disebut dengan Irenenya Allah. Itu berarti kedua belah pihak meletakkan senjata mereka. Itu berarti keduanya kembali membangun hubungan yang baru, yang telah rusak, yang telah hancur oleh karena dosa. Itu yang disebut dengan Irenenya Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita di dalam Kristus, yang pertama kita memiliki Irene, kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang disebutkan di sini bukanlah damai sejahtera di mana kita memiliki ketenangan, di mana kita memiliki hati yang teduh, tetapi berbicara mengenai hubungan yang harmoni kembali. Jikalau Bapak Ibu pernah memiliki seorang musuh, kita tahu bagaimana mahalnya damai sejahtera. Jikalau Bapak Ibu punya 10 musuh, kita akan tahu betapa susahnya hidup itu, betapa tertekannya kita dengan memiliki banyak orang yang tidak menyukai kita. Bayangkan orang yang menjadi musuh Anda adalah orang yang mengejar Anda sepanjang waktu. Bapak Ibu Saudaraku, hal kedua yang dapat kita pelajari, apa yang kita miliki di dalam Kristus. Yang kedua, kita memiliki jalan masuk kepada Allah. Memiliki jalan masuk kepada Allah. Mari lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ada satu istilah yang menarik adalah jalan masuk. Jalan masuk berasal dari satu istilah Yunani yaitu prosagoge. Nah, prosagoge ini dapat diartikan sebagai membawa dekat, atau memimpin, atau membawa ke hadapan. Jadi prosagoge artinya membawa kita dekat dengan seseorang. Ada pribadi lain yang menjadi pemimpin yang membawa kita ke hadapan. Nah, saudaraku, menarik di sini adalah dia berkata bahwa kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia. Nah, kata ini mengandung gagasan bahwa Yesus memberikan kepada kita akses masuk kepada Allah. Akses masuk kepada Allah ini dipunyai oleh orang Kristen oleh karena mereka telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus sebagai agen yang membawa kita menuju kepada takhta kemuliaan Allah di surga. Dialah yang menyebabkan saya dan saudara memiliki pengalaman untuk membangun hubungan yang baru dengan Allah. Kita diberikan ruang untuk berbicara kepada Allah, hak untuk berdiri di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan akses masuk. Tetapi akses masuk di sini bukan akses masuk di mana kita bisa masuk sekali kemudian besok kita nggak bisa masuk. No. Kata ini ditulis dalam bentuk perfect tense. Apa itu makna dari perfect tense? Digunakan bentuk perfect untuk menunjukkan kepada kita setelah atau sejak kita percaya kepada Yesus, hari itu kita diberikan akses masuk kepada Bapa di surga. Dan efek dari iman kita atau akses masuk yang kita alami pertama kali itu, maka sekarang kita terus mengalaminya. Dan dampaknya masih kita bisa rasakan sampai hari ini. Itulah makna dari perfect tense. Arti sederhananya Bapak Ibu,
Saya dulu telah mengalami akses masuk sejak saya beriman. Sekarang saya mengalaminya, dan besok masih berdampak pengalaman itu. Terus saya bisa memiliki hubungan atau akses kepada Bapa di surga. Tidak ada satupun yang membatasi akses masukmu kepada Bapa di surga. Tidak ada orang yang perlu menjadi wakil Anda untuk bisa membangun hubungan baru dengan Allah. Yesus telah membuka akses kita kepada surga. Yesus membuka pintu gerbang kemurahan Allah supaya Allah bermurah hati atas hidup kita. Kita bisa membangun hubungan yang baru dengan Allah, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya bisa berdoa, saya bisa bergumul, saya bisa meminta, saya bisa berbicara kepada Allah. Dan akses itu terbuka 24 jam bagi setiap kita. Jikalau kita ada di dalam Kristus, maka kita memiliki akses masuk kepada Bapa di surga. Kita dapat berbicara kepada Dia. Kita bisa curhat sama Tuhan. Kita bisa sharing apapun dengan Tuhan. Kita dapat berbicara kepada Dia seperti saya, anak dan Bapa. Kita dapat membangun hubungan yang begitu mendalam, yang begitu intim, karena kita sekarang memiliki akses masuk kepada Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, itu berarti sekarang saya bisa terhubung, bisa terkoneksi dengan kuasa di atas segala kuasa. Kita bisa terhubung dengan Allah sebagai penolong kita, sebagai pelindung kita, sebagai Bapa yang sangat baik atas hidup kita. Kita dapat membangun relasi, kita dapat terkoneksi dengan Dia kapan saja, dalam keadaan apapun. Hari ini, apa yang kau alami dalam hidupmu? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana saudara mengalami masa-masa sukar dalam hidupmu? Kita bisa membawanya. Allah kita berkata kita punya akses masuk sekarang kepada Bapa. Mari bangun hubungan. Pergilah kepada Dia yang menyediakan kasih karunia demi kasih karunia, kata Alkitab. Dia adalah sumber pertolonganmu. Saya dan saudara sudah memiliki akses kepada Dia. Mari gunakan akses kita. Mari gunakan jalan masuk itu untuk menghadap Tuhan di dalam pergumulan kita, meminta pertolongan dari Dia, biar Tuhan yang menyatakan kemurahan. Anda butuh pertolongan Tuhan, Anda telah diberikan akses masuk. Mari datang kepada Dia sebagai sumber pertolongan kita. Engkau butuh kekuatan, mari pergi kepada Dia yang menjadi sumber kekuatan. Engkau butuh pertolongan dan mukjizat, engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, kata Alkitab. Engkau memiliki akses yang terbuka setiap waktu dengan Dia. Jadi, jika kita di dalam Kristus, yang pertama, kita memiliki damai sejahtera. Yang kedua, kita memiliki akses masuk, jalan masuk kepada kasih karunia Allah di surga. Yang ketiga, jika kita di dalam Kristus, yang ketiga, kita memiliki pengharapan di dalam Allah. Yang pertama, damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, akses masuk kepada Allah. Dan yang ketiga, pengharapan di dalam Allah. Mari baca ayat yang kedua B. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudaraku, jenis pengharapan yang kita alami di dalam Kristus, Alkitab berkata pengharapannya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam ayat yang kelima berkata, pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, saudaraku yang terkasih, jikalau kita sering dikecewakan dalam hidup kita, itu karena kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Tetapi Alkitab berkata pengharapan kita adalah pengharapan yang kita letakkan di dalam Kristus.
Pengharapan ini diungkapkan dalam bahasa Yunani namanya adalah LPD. LPD bukan berbicara mengenai moga-moga besok saya akan memperoleh ini, saya mendapatkan ini, saya sehat, saya diberkati. No. Itu bukan berbicara mengenai sesuatu yang bersifat abstrak. Sesuatu yang masih bersifat ilusi. Tetapi LPD atau pengharapan di dalam Kristus adalah sebuah kepastian di mana segala janji yang ada di dalam Allah pasti akan kita alami. Jadi pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kita meletakkan pengharapan kita di dalam Allah, yang Ia cakap menjaganya, yang Ia cakap menggenapinya, yang Ia mampu melakukan segala janjinya dalam hidup kita. Iya dan amin. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Dunia boleh runtuh, dunia boleh hancur, keadaan mungkin berubah, dan mungkin ekonomi akan mengecewakan, kesehatan mungkin menurun, dan segala sesuatu di dalam dunia ini mungkin runtuh rebah. Tetapi pengharapan orang Kristen di dalam Kristus, Alkitab berkata, tidak akan mengecewakan. Sekarang bergantung kepada siapa dan kepada apa saya dan saudara menaruh pengharapanmu. Alkitab berkata, di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang baru. Kalau Anda dan saya menaruh pengharapanmu di dalam kekuatanmu, di dalam pengetahuanmu, di dalam capaianmu, di dalam harta milikmu, di dalam pengalamanmu, kepada manusia atau kepada apapun, jikalau kita menaruh pengharapan kita bukan di dalam Kristus, tetapi di dalam sesuatu, maka kita pasti akan kecewa, kata Alkitab. Tetapi jikalau kita ada di dalam Kristus, kita punya pengharapan yang pasti. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita punyai dalam Tuhan adalah damai sejahtera, akses masuk, yang ketiga adalah pengharapan. Nah, pertanyaannya sederhana, pengharapan seperti apa yang kita punyai di dalam Tuhan? Alkitab berkata pengharapan kita adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Doxa tou theo dalam bahasa Yunaninya. Yaitu pengharapan di mana satu waktu kita akan mengalami Kristus, mengalami Tuhan di dalam kemuliaannya yang besar dan kekal. Dan ini berbicara mengenai pengalaman hidup kita yang akan kita alami bersama dengan Allah. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudaraku ada yang sedang sakit, ada yang kesehatan sedang menurun, ada yang dalam keadaan yang sangat sukar. Mungkin kita tidak memiliki sesuatu untuk kita nikmati minggu depan atau bulan depan. Kita tidak lagi memiliki sumber pendanaan yang cukup, atau kita mengalami kesukaran-kesukaran yang sulit digambarkan. Tetapi di dalam Kristus kita punya pengharapan. Pengharapan kita bukanlah pengharapan akan barang dan harta milik. Pengharapan yang ada di dalam Kristus adalah pengharapan di mana kita dipelihara, di mana kita dicukupkan, di mana kita dijagai, di mana kita diberikan hari yang baru, di mana kita dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Kita hidup di dalam pengharapan setiap hari karena kita punya Yesus yang menjamin pengharapan kita teguh di dalam Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita tidak memiliki pengharapan hari ini, penyebabnya sederhana. Mungkin karena kita tidak memiliki hubungan dengan Allah. Kita belum mengenal Yesus. Kita belum mengenal Dia sebagai pembawa pengharapan, pemulih pengharapan kita. Mari, saya mengundang kita semua, apapun keadaanmu hari ini, jangan lekas putus asa, jangan lekas kecewa. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang baru kepada Allah. Yang terakhir, jika kita di dalam Kristus, yang kita miliki, yang terakhir terdapat di dalam ayat yang kelima, kita memiliki curahan kasih dari Allah. Perhatikan ayat 5 berkata, dan pengharapan
tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih, jika kita hari ini di dalam Kristus, maka kita menjadi objek dari kasih Allah. Kita menjadi objek dari kasih Allah. Apa artinya? Kasih Allah akan mengalir atas hidup kita. Kita menjadi sasaran dari kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan menariknya, Bapak Ibu Saudaraku, istilah kasih yang dicurahkan di sini berasal dari satu bahasa Yunani yang disebut dengan ekkeo. Ya, ekkeo. Nah, ekkeo itu yang diterjemahkan dicurahkan. Ekkeo itu berasal dari dua kata yang berarti ek itu adalah keluar. Yang kedua adalah keo. Nah, keo ini diartikan mengalir atau berlimpah. Jadi ekeo itu berbicara mengenai kasih yang dicurahkan berlimpah oleh Allah. Jadi kasih Allah atas hidup kita bukan setetes demi setetes, tetapi itu berbicara mengenai limpahan luapan kasih Allah yang mengalir dengan derasnya. Dan istilah yang sama adalah istilah yang digunakan di dalam perjanjian lama pada waktu Musa bersama dengan orang Israel di padang gurun. Mereka mengalami kehausan yang luar biasa, dan mereka meminta kepada Musa supaya Musa memberikan mereka minum. Dan Alkitab berkata Musa diperintahkan oleh Tuhan mengambil tongkatnya, kemudian dia memukul gunung batu, dan Alkitab berkata maka dari gunung batu itu memancar keluarlah air yang berlimpah-limpah, sehingga orang Yahudi, orang Israel dapat minum dari air yang Tuhan ciptakan di padang gurun. Istilah dicurahkan, mengalir dengan derasnya adalah ekkeo, seperti yang digunakan di dalam teks kita. Jadi ekkeo merupakan pengalaman di mana Allah menunjukkan kasih yang luar biasa, mengalir dalam hidup kita, mengalir melimpah dengan begitu derasnya. Dan kalau kita di dalam Kristus, Alkitab berkata Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang luar biasa, melimpah, meluap-luap dalam hidup kita, dan itu yang kita alami. Ada begitu banyak orang Kristen merasa tidak dikasih oleh Tuhan, seperti Tuhan tidak memperhatikan dan mempedulikan mereka. Alkitab berkata di dalam Kristus kita mengalami curahan kasih Allah yang begitu berlimpah. Dan itulah indahnya jikalau kita di dalam Kristus. Tidak peduli, mungkin ada orang yang tidak mengasihi saudara, mungkin ada orang yang mengecewakan saudara, mungkin begitu banyak orang membenci saudara, tidak menyukai saudara. Tetapi Alkitab berkata, Allah mengasihi kita semua. Di dalam Kristus, kita menjadi objek dari kasih Allah. Dan Alkitab berkata, kasih Allah kepada kita, Dia limpahkan di dalam hati kita, dicurahkan di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih, mengapa di dalam hati? Kardia, kata firman Allah. Mengapa di dalam hati? Karena Alkitab berkata, pada waktu Yesus menjelaskan tentang hukum yang terutama dan utama, Dia berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dimulai dari apa? Dimulai dari hati. Itu sebabnya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, melimpahkan kasih itu di dalam hati kita. Karena dari hati kita, kita akan mengasihi Allah, kita akan mengasihi setiap musuh kita, kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita akan mengasihi siapapun. Dan Allah menjamah hati kita pertama kali dengan kasih-Nya yang dicurahkan di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, jadi ada 4 hal yang dapat kita pelajari hari ini. Jikalau kita ada dalam Kristus, yang pertama, kita memiliki damai dengan Allah. Yang kedua, kita memiliki akses kepada Allah.
Yang ketiga, kita memiliki pengharapan di dalam Allah. Yang ketiga, kita memiliki curahan kasih dari Allah. Apapun keadaanmu, Allah mengasihi kita, Dia melepaskan kebaikannya bagi masa depan kita. Dia mencurahkan kemurahan hatinya dalam masa-masa sukar sekalipun yang kita alami. Allah mengasihi kita, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mungkin kita gagal mengasihi Allah, tetapi Allah tidak mungkin gagal mengasihi kita. Dan saya berdoa, kiranya dalam pekan-pekan ini, saya dan saudara terus menghayati siapa engkau di dalam Kristus. Dari situ kita akan bersuka cita, karena kita telah memiliki begitu banyak berkat di dalam Kristus. Saya berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudaraku dapat dipelihara oleh pengertian yang baru dari firman Allah, supaya kita dapat menikmati hidup yang terus diberkati oleh Tuhan. Demikianlah bagian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua hari ini. Saya berdoa, kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.